Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Stephen Matthew Sebastian Sibarani. Saya mewakili SMA Negeri 12 Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai hal yang sangat erat kaitannya dengan kaum milenial maupun kaum Gen Z. Apa sih itu? Yaitu cara mengatasi insecure di depan umum. Insecure di depan umum. Apa sih itu? Insecure di depan umum adalah sebuah perasaan saat seseorang merasa takut ataupun khawatir saat harus berinteraksi di khalayak umum. Izinkan saya bertanya kepada teman-teman mengenai peringatannya. Apakah teman-teman pernah merasa takut ataupun khawatir saat berpresentasi misalnya? Teman-teman terlalu takut akan penilaian orang lain terhadap diri teman-teman sehingga membuat diri teman-teman terpengaruh. Teman-teman mulai terbata-bata, teman-teman mengeluarkan intonasi serta artikulasi yang kurang jelas. Jika teman-teman mengalami hal seperti itu, mungkin teman-teman mengalami rasa insecure di depan umum. Ada juga data yang dilakukan oleh Universum menunjukkan bahwa 33% dari Gen Z cenderung tidak percaya diri dalam memimpin. 33% bukan angka yang sedikit loh teman-teman. Dan jika kita tidak memiliki solusi atas permasalahan ini, pasti di kemudian hari ini akan menjadi masalah yang sangat-sangat besar. Ada juga survei yang dilakukan oleh Azara Shafira Putri, di mana Gen Z cenderung mengekspresikan diri mereka di platform media sosial. Teman-teman, kita tahu bahwa orang yang tidak memiliki rasa kepercayaan diri di depan umum pasti tidak dapat mengekspresikan diri mereka di depan umum, sehingga sosial media datang menawarkan mereka tetap dapat berinteraksi di depan umum meskipun caranya tidak dengan kontak fisik. Lalu apa sih yang menjadi penyebab dari rasa insecure ini? Yaitu sosial media. Loh, kok bisa sih sosial media menjadi penyumbang terbesar dalam rasa insecure? Izinkan saya menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Jika saya dan teman-teman membuka HP, tentunya pasti kita memiliki akun media sosial, bukan? Nah, saat kita mengunggah sesuatu di akun media sosial tersebut, kita cenderung mengupayakan agar hasilnya terlihat sempurna, terlihat keren, terlihat bagus. Dimana tidak jarang dalam prosesnya kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan tidak jarang hal ini yang membuat kita merasa insecure, perbandingan. Perumpamaan ini juga didukung oleh data, di mana survei yang dilakukan oleh Pri Ambar Arumsari menunjukkan bahwa media sosial dapat mempengaruhi rasa insecure dan kepercayaan diri. Teman-teman, perbandingan diri kita dengan orang lain adalah sebuah hal yang tidak berguna. Mengapa? Izinkan saya menjelaskannya dengan sebuah perumpamaan lagi. Di satu kelas, pasti tidak semuanya pintar dalam segi akademik. Beberapa pasti ada yang mahir dalam segi akademik, dan beberapa lagi pasti mahir dalam segi non-akademik. Sangat bodoh jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dengan standar yang sama. Pasti kita juga yang dirugikan, Pak. Cara mengatasi. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa insecure di depan umum? Bagaimana cara agar kita dapat lebih santai, lebih percaya diri saat berbicara di depan umum? Caranya adalah mengenali diri sendiri. Apa korelasi mengenali diri sendiri dengan dapat percaya diri saat berada di depan umum? Jika kita mengenali diri sendiri, kita pasti mengetahui apa yang membuat kita merasa insecure. Jika kita mengenali diri sendiri, kita tahu kelebihan serta kekurangan kita. Jika kita mengetahui ketiga hal ini, pasti kita dapat menemukan cara untuk mengatasi rasa insecure kita. Jadi, bagaimana cara mengenali diri sendiri sih? Cara yang paling gampang adalah komunikasi. Tanyakanlah kepada kerabat, pasangan, maupun orang tua Anda mengenai kekurangan dan kelebihan Anda. Tentunya Anda akan mendapat sebuah perspektif baru, di mana
perspektif ini dapat Anda kembangkan untuk membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Fokus. Saya mempunyai pendapat bahwa orang yang merasa insecure adalah orang yang sangat fokus. Fokus akan penilaian orang lain pada mereka. Kita sangat fokus tentang apa yang dipikirkan orang lain pada mereka. Saya tidak ingin menghilangkan fokus ini, namun merubah arahnya menjadi ke arah yang lebih baik. Fokus untuk menetapkan tujuan hari per hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sampailah kita kepada penutup. Teman-teman, menjadi pribadi yang lebih baik nggak ada salahnya kok. Walaupun itu harus keluar dari zona nyaman kita. Tentu kita perlu kita ingat bahwa setiap orang pasti pintar, namun caranya berbeda-beda. Ada yang mahir dalam segi akademik, ada yang mahir dalam segi non akademik. Nggak adil dong. Jika kita membandingkan cara ikan dan cara monyet dalam berenang, nggak adil dong. Sekian presentasi dari saya. Saya harap dengan cara yang saya beri, saya dapat membantu Anda dalam cara mengatasi rasa insecure saat berada di depan umum. Terima kasih.